Keturunan keluarga Lu. Selama generasi, mereka bertugas membantu keluarga Shen. Dengan Ning, ini adalah 4 cucu kakek Lu. Lihatlah. Mau memilih kakak mana yang akan menjadi teman belajar kamu? Nona kecil, silakan pilih dengan cermat. Nanti dia akan menjadi kekuatan terbesar dalam mengendalikan keluarga Shen. Untukmu. Kakek Lu, aku memilih kakak ini. 20 tahun yang lalu, aku sendiri yang memilih Lu Yanchuan. Dan hari ini adalah hari kita janji untuk mengambil surat nikah. Nona besar naik ke surga. Ini. Puaskah kamu? Baiklah, Jianru. Kita tumbuh bersama sejak kecil, akrab seperti saudara perempuan. Hari ini, kamu datang untuk menjadi keluarga saya, bukan sebagai pelayan. Yining. Selamat ya. Akhirnya kamu akan resmi bersama Tuan Muda Lu, menjadi pasangan yang sah. Dia datang. Yanchuan. Jianrou, menikah denganku. Yining. Aku percaya. Kamu juga tidak akan menganggap serius perjodohan yang diucapkan oleh orang tua sebagai kenyataan. Jianrou adalah putri sulung keluarga Shen. Berdarah bangsawan tapi baik hati dan sederhana. Dialah cinta sejati saya. Mari kita batalkan pertunangan ini. Dia adalah putri sulung keluarga Shen. Dia hanyalah. Keluarga Shen melindungi Shen Yining, tidak pernah mengungkapkan informasi tentangnya ke publik. Justru ini menguntungkan saya. Yanchuan. Meski aku mencintaimu, tapi Yining adalah sahabat terbaikku. Kalau dia benar-benar ingin menikah denganmu, aku bisa mendoakan kalian. Keluarga Lu adalah orang terkaya di Jiangcheng, Lu Yanchuan. Lebih lagi, dia adalah pewaris muda yang ditunjuk langsung oleh kakek Lu. Tunggu sampai aku menjadi istri muda keluarga Lu. Apa kamu masih bisa dibandingkan denganku? Keluarga Lu sudah menguasai Jiangcheng selama 3 generasi. Tokoh terkenal dan pejabat ada di mana-mana. Tak kusangka kepala keluarga muda ternyata adalah orang yang mudah berjanji seperti dirimu. Jika keluarga Lu jatuh ke tanganmu, apa masih ada masa depan yang bisa diharapkan? Kamu apa berhak menghakimi keluarga Lu? Yining. Kalau kamu benar-benar tidak mau melepaskan, demi kita yang sudah tumbuh bersama, aku juga bisa membiarkanmu menjadi kekasihku. Shen Yining, apalagi yang kamu inginkan? Keluarga Lu benar-benar tidak beruntung karena kamu.
Lu Yanchuan, ingat baik-baik. Pernikahan ini bukan kamu yang membatalkannya, tapi aku yang tidak mau lagi padamu. Pergi. Yining. Aku tahu, kamu mencintaiku dengan sangat dalam, tapi aku butuh waktu untuk menerimanya. Aku bisa mengerti. Begini saja, aku beri kamu waktu untuk tenang. Yining selalu lembut dan ramah. Kenapa tiba-tiba seperti berubah menjadi orang lain? Sepertinya karena saat aku membatalkan pertunangan, dia merasa sangat terpukul. Saya pergi. Tuan Lu. Keluarga Lu bisa sampai hari ini. Semua berkat dukungan yang didapat dari Tuan di masa lalu. Cincin ini kamu masih ingat kan? Dulu kamu bersumpah dengan cincin ini. Akan menikah dengan siapa? Siapa yang akan menjadi kepala keluarga Lu di masa depan? Budi baik keluarga Sen yang telah membantu. Lu Mingding, tidak pernah sekalipun berani melupakan. Kepala keluarga Lu akan diputuskan oleh Nona Yining. Lu Yanchuan, apa dasar kamu berpikir kamu masih muda, maka akan memiliki posisi tinggi dan kekuasaan? Adalah siapa yang saya, Sen Yining, pilih? Siapa yang benar-benar menjadi pewaris keluarga Lu? Tuan Muda 3, tempat parkir kita diambil oleh Tuan Muda Besar. Tabrak saja. Tapi, itu kan tetap milik Tuan Muda Besar. Lu Jinkeng. Kakak. Jelas-jelas itu kamu yang mengambil tempat parkirku. Kenapa aku yang disalahkan? Matamu buruk, harus diobati. Kenapa ini seperti penguasa neraka? Lu Jinkeng, gila kamu? Yanchuan, jangan. Kamu akan segera mengambil alih keluarga Lu. Pada saat ini, jangan sampai berita buruk tentang persaudaraan yang tidak harmonis tersebar. Lu Jinkeng. Kamu tunggu saja. Nona Sen. Begitu teguh waktu itu, orang yang kamu pilih, tidak mau menikahi kamu. Yining. Kalau kamu diberi satu lagi kesempatan, memilih orang yang akan kamu nikahi, kamu masih akan memilih Lu Tingchuan. Lu Jinkeng. Lu Yanchuan adalah calon kepala keluarga Lu di masa depan. Kamu hanyalah seorang anak luar nikah. Apa kamu benar-benar berpikir Yining akan meninggalkannya dan memilihmu? Jangan terlalu percaya diri. Jangan bicara sembarangan. Jing Hang. Kamu tahu itu. Saya Sen Yining sudah memutuskan. Tidak akan berubah. Saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Lu Jinghang. Jika diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih, akan sangat tepat. Apakah ada minat untuk menikah denganku? apa yang membuatmu berpikir, aku Lu Jinghang akan jadi cadangan?
Tersenyumlah. 321. Tanggal lahir tanggal 18 Februari tahun 2000. Selamat untuk kalian berdua. Lu Sansao, jadi kedepannya, mohon bimbingannya. Setidaknya kali ini, kamu akhirnya punya pandangan pria yang sedikit lebih baik. Kalau begitu aku ingin melihat. Seberapa bagus sebenarnya kamu? Seminggu lagi, pernikahan kita. Kamu bisa datang tepat waktu, kan? Nah, kita. Aku duluan pulang pindah rumah. Jumpa di pernikahan. Kamu ini. Kalau pulang ke negeri, kenapa tidak bilang dulu? Kalau tidak karena Yan Chuan melihat, sampai kapan mau menyembunyikan ini dari kita? Cepat datang sini. Menunggu hukuman minum, mengerti? Yan Chuan dan saudara Lu berkumpul. Dia juga minta aku untuk memberitahumu. Barang sampah milikmu ini, dia tidak membutuhkannya lagi. Nona. Ini semua adalah, Anda mengumpulkan harta karun langka dari seluruh dunia. Apakah Anda memberikannya kepada tuan muda keluarga Lu? Yan Chuan suka budaya klasik Tiongkok. Selama dia senang, berapapun harganya layak. Aduh. Hei, apakah ini tempat pengumpulan barang bekas? Tolong kirim 2 truk ke sini. Saya mau membuang sampah. Sen Yining, dengan apa kamu berani menyentuh barangku? Ini gelangku, bukankah kamu bilang barangku itu sampah? Ini adalah gelang keselamatan yang aku berikan kepada Lu Yan Chuan. Tentu saja aku berhak mengurusnya. Kalau kamu bilang itu milikmu, ya memang milikmu. Kenapa? Mau minta Lu Yan Chuan untuk memastikan dulu. Biar dia lihat. Kamu, wanita bangsawan, wajah aslimu yang sebenarnya. Kamu. Nona. Hari ini dengan Tuan Muda Lu, apakah proses pengurusan dokumen berjalan lancar? Lumayan lancar. Ini siapa ini, Tuan Muda Lu yang ketiga? Kalau begitu, lalu, tentang pernikahanmu dengan Tuan Muda Lu. Pernikahan berlangsung sesuai jadwal. Hanya saja, foto pernikahannya diganti. Diganti dengan foto aku dan Lu Jinkeng. Nona. Maaf, boleh saya tanya satu hal? Itu karena, mengapa Anda membatalkan pertunangan dengan Tuan Muda Lu? Dia datang untuk membatalkan pertunangan demi Sen Jianru. Saya mengizinkannya. Kedepannya, kalian tidak perlu lagi memanggilnya Tuan Muda. Sekarang, pewaris keluarga Lu adalah Lu Jinghang. Ingatlah. Anak muda, beraninya kamu. Anak muda, beraninya kamu. Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena Anda merawatnya saat dia kecelakaan, dan memberinya begitu banyak sumber daya dalam karirnya, bagaimana mungkin dia bisa berjalan mulus seperti itu? Paman Sen, jangan perlu disebutkan lagi ke depannya. Aku hanya menganggap memberi makan seekor anjing yang tidak tahu terima kasih. Iya. Hanya saja, si Lu Sansao ini selalu tidak fokus pada pekerjaan utama. Dia adalah generasi muda dari keluarga Lu. Paling tidak diharapkan, yang paling lemah. Anda ingin membantunya, memastikan posisi pewaris Lu. Sepertinya, tidak semudah itu. Anda mengingatkan saya. Ayo. Ini untukmu, nak, menyambut tamu dan membersihkan diri. Transfer WeChat sebesar 30 juta yuan. Ini adalah mas kawin yang aku berikan.
kenapa ini sangat mirip? Suara Sen Yining. Mas kawin. Kakak tiri, kakak ipar adalah putri dari keluarga kaya mana? Mengeluarkan uang sebanyak ini. Mulai sekarang, kalian semua ingat, orang yang paling kaya dan berkuasa di seluruh Jiangjeng adalah Lu Jinghang, suami saya, Sen Yining. Adalah. Selamat untuk Nona besar, dan Tuan muda Lu Jinkeng, atas pernikahan yang bahagia. Saya akan segera menyiapkan pernikahan Anda dan Tuan muda Lu ketiga minggu depan. Hanya saja foto pernikahan ini. Sejak kecil sampai sekarang, adalah seluruh perhatianku. Semua tertuju pada Lu Yanchuan seorang diri. Bahkan tidak ada foto bersama dengan Lu Jinkeng. Foto pernikahan. Memang seharusnya kita beri kompensasi yang layak untuk dia. Paman Sen, urusan foto pernikahan akan saya tangani. Ada apa? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Apakah kamu ada waktu besok? Jinghang. Karena sudah ada orang di sampingmu, bawa dia keluar. Biarkan dia bertemu dengan kami. Apakah kamu ada waktu besok? Ada apa lagi, Nona besar? Menikah denganku hari ini. Apa yang ingin dia lakukan besok? Aku sedang berkumpul dengan Kings dan yang lainnya. Tak mungkin ada waktu. Dana sebesar 3 juta yuan sudah masuk ke Alipay. Aku yang akan bayar untuk pertemuan kali ini. Aku akan pergi dengan 3 juta. Sao San, ini seperti membasahi uang dengan air saja. 3 juta cukup untuk membayar 1 hari waktu Lu San Sao. Mau ikut aku coba gaun pengantin? Cukup. Sangat cukup, kakak ipar yang berwibawa. Oke. Berapa tahun tidak bertemu, masih kecil dan menggemaskan seperti dulu. Mengandalkan wanita untuk menghidupi, dapat disokong oleh wanita, juga membutuhkan modal. Kakak tidak didukung orang lain, lebih baik kamu pikirkan alasanmu sendiri. Aku yang beli ini, silakan saja. Jin Kang. Aku ingatkan satu hal untukmu. Keluarga Lu kami, bukan sembarang wanita yang bisa melewati ujian dari kepala keluarga. Kakak tidak perlu khawatir. Istri yang aku pilih, pasti sangat disukai oleh kepala keluarga. Kamu. Seminggu lagi, ingat datang ke pernikahanku ya, Jing Heng. Sudah mau pergi. Dengan kalian yang belum berkeluarga susah diajak bicara. Kamu, aku harus pulang tidur cantik dulu. Besok masih harus foto prewedding. Ayo. Anak ini. Maaf, Nona, ini milik saya duluan. Sen Yining. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Sen Yining. Kamu tidak mungkin mengikuti aku, lalu datang ke toko gaun pengantin ini, kan? Yan Chuan sudah bilang, dia tidak mau kamu lagi. Kenapa kamu masih terus mengganggu? Kepala toko. Bagaimana toko kalian menjamin layanan? Apa sembarang orang bisa masuk? Semua dimasukkan dan digigit sembarangan, berisik banget. Bikin aku pusing. Kamu memaki siapa, anjing? Siapa yang berteriak? Dia tahu sendiri. Kamu. Nona, mata Anda benar-benar tajam. Ini adalah harta karun toko kami. Hati laut. Hanya ada satu di dunia. Kalung ini. Aku mau. Sen Jianru. Sebelum membeli sesuatu, lebih baik pastikan dulu, dompetmu cukup untuk membayar. Ini adalah Yan Chuan, kartu hitam tanpa batas yang dia berikan padaku. Artinya, uangnya.
Bisa aku pakai sesuka hati. Aku bayar 2 kali lipat. Kalung jadi milikku. Baik, Nyonya, saya akan membungkusnya sekarang juga. Harga 3 kali lipat. Sepatu hak tinggi ini juga bungkuskan untuk saya. 5 kali lipat harganya. Ini juga bungkuskan untuk saya. Ini juga saya mau. Sepertinya, baik pria maupun gaun pengantin, kamu suka merebut barang orang lain ya? Jangan pedulikan bagaimana aku mendapatkannya. Yang penting akhirnya jadi milikku saja. Yan Chuan, lihat ini. Hari ini aku bertemu siapa di toko gaun pengantin. Shen Yining. Pernikahan kita sudah dibatalkan. Kamu tidak mungkin masih berharap bahwa aku akan menikah denganmu, kan? Orang yang harus dikhawatirkan oleh Tuan Lu bukan aku. Tunanganmu hari ini sangat murah hati. Sungguh mengesankan bagiku. Yan Chuan, aku melakukannya agar kamu bisa melihat aku yang paling cantik di pernikahan. Kamu tidak akan marah saja. Bagaimana mungkin menyalahkanmu? Demi kamu. Berapapun yang dihabiskan, aku rela. Benar-benar pantas jadi anak sulung keluarga Lu di Jiangjeng. Ternyata memang royal saat mengeluarkan uang. Cepat tunjukkan tagihannya ke Tuan Lu. Tuan Lu, totalnya adalah 158 juta. 158 juta. Kenapa kamu membeli sebanyak ini? Tuan Lu, Anda akan membayar sekarang. Yan Chuan, kamu akan segera menggantikan posisi ini. Kepala keluarga Lu. Aku. Sebagai muda Lu, berpakaian bagus, juga untuk membuatmu bangga. Kalau begitu beli saja. Aku bilang, wanita memang sekuat apapun, tidak ada artinya dibandingkan menikah dengan suami kaya. Aku tidak perlu menikah dengan keluarga kaya. Aku adalah keluarga kaya. Shen Yining, jangan keras kepala. Apa gunanya kamu menjaga nama besar yang kosong? Apa gunanya? Bukankah masih begitu juga? Kamu tetap tidak bisa mengalahkanku dalam merebut apapun. Itu semua hanyalah barang-barang yang tidak kuinginkan. Hanya orang seperti kamu yang suka mengumpulkan sampah menjadi harta karun. Shen Yining, orang yang kamu cintai. Dan barang-barang, saya juga akan sama saja. Mengambil. Tidak mengirim. Nona besar, Anda benar-benar jenius. Membuat orang bodoh ini membeli produk yang tidak laku di toko kita. Dibeli dengan harga berkali-kali lipat. Bagaimana dia berani pamer di depan Anda? Pusat perbelanjaan ini semuanya milik Anda. Hanya badut yang sok jagoan. Ada apa? Siapa yang berani mengusik kamu, Shen Yining? Pakaian sudah disiapkan. Coba saja dulu. Kamu menemani aku mencoba. Nona Shen memilih pakaian, dan cara memilih orangnya. Memang semuanya bagus. Kamu lagi apa? Kenapa? Suara jantungmu begitu keras. Takut aku tidak mendengar. Nona Shen.
Halo kakek. Yining, kamu dan Yan Chuan batal tunangan, hal sebesar ini, kenapa tidak bilang ke kakek dulu? Kakek, nanti setelah aku selesai sibuk, aku akan ke rumah lama dan bicara denganmu. Haruskah aku menjelaskan kepada tuan tua? Tidak perlu, ini keputusan saya sendiri. Lebih baik aku yang langsung menemui beliau. Puaskah kamu? Bagus kan? Lumayan. Nona. Tuan ketiga, ini semua adalah gaun dan aksesori yang disiapkan khusus untuk putri kecil keluarga saya. Untuk acara nanti. Saat itu nanti, Anda adalah yang paling tampan di seluruh Jiangcheng, di antara kita semua. Dia benar-benar akan memanjakan saya. Sejak bergabung dengan putri kecil kami, semua ketidaknyamanan sebelumnya, semua sudah berlalu. Mulai sekarang, kamu bisa berjalan di kota Jiang kami, dengan santai. Tiga hari lagi, pernikahan akan diadakan di Gereja Venus. Jangan terlambat. Yan Chuan. Aku sedang memilih gedung pernikahan kita. Lihat ini. Bagaimana menurutmu di sini? Kakak, lihat ini. Ini orang tua aku. Tempat mereka menikah. Nanti kita juga akan menikah di sana. Bagaimana? Yan Chuan. Saya tahu, ini adalah tempat yang kamu dan kakak Yining pernah berjanji untuk menikah. Tapi ini adalah pertama kalinya dibuka dalam 20 tahun. Jika kamu tidak mau. Orang yang ingin aku nikahi sekarang adalah kamu. Aku dengarkan semua katamu. Tapi aula ini, sekarang banyak tokoh terkenal dan bangsawan berebut ingin memesan. Tak tahu apakah kita bisa memesan juga. Ada aula apa yang tidak bisa dipesan oleh keluarga Lu? Tenang saja, saya yang akan menghubungi. Halo. Saya Lu Yan Chuan. 3 hari lagi, saya akan menggunakan aula kalian untuk mengadakan pernikahan. Tidak masalah, kan, Tuan Muda Lu? Maaf sekali. Ruang aula sudah dipesan selama sebulan. Bahkan saya pun tidak bisa memesan. Siapa yang memesan? Tunggu sebentar. Seorang tamu bernama Sen. Sen Yining. Tuan Muda Lu, sudah ditemukan. Dia adalah Presiden Grup Sen, Sen Guanlan. Paman Sen. Saya. Jian Rou. Auditorium sudah dipesan oleh Tuan Sen. Sen Guanlan. Apakah ini dipesan untuk Sen Yining? Apa yang aku inginkan? Dia tidak akan bisa merebutnya. Yan Chuan. Tapi aku benar-benar ingin menikah di sana. Jangan terburu-buru. Paman Sen dan kakek selalu akrab. Kakek juga paling sayang padaku. Aku ingin sesuatu. Pasti akan kuberikan padamu. Aku akan memintanya. Dia pasti akan setuju. Kakek. Yining. Aku melihatmu tumbuh besar. Kamu dan Yan Chuan juga begitu. 20 tahun teman masa kecil. Kamu yakin ingin ganti orang? Kakek. Aku sangat yakin, orang yang ingin aku nikahi sekarang adalah Lu Jinkeng. Sepertinya anak itu, Yan Chuan, tidak beruntung. Meskipun Jinkeng di mata orang luar, orang yang suka bersenang-senang, tapi aku tahu dia selalu menyimpanmu di hatinya. Memang jodoh yang baik. Kakek Lu, ini undangan dari aku dan Jinkeng. Semoga Anda bisa datang. Baik. Aku tidak akan mengingkari janji. 3 hari lagi di Gereja Venus. Yaitu di hari pernikahan kalian. Aku juga akan mengumumkan Jinkeng.
sebagai penerus keluarga Lu berikutnya. Terima kasih, kakek. Aku pergi dulu. Orang datang. Beritahu keempat bersaudara Lu, Ziyan dan yang lainnya. 3 hari lagi, keluarga Lu akan mengumumkan pewaris di gereja Venus. Selain itu, sekarang panggil orang brengsek itu, Lu Yanchuan. Kakek, aku sedang mencari kamu. Cucu, ingin mengadakan pernikahan di aula, tapi sudah dipesan oleh Paman Sen. Ingin minta tolong kakek dan Paman Sen bilang, pinjamkan aku 2 hari, berlututlah. Dasar bajingan. Kau masih berani menyebut soal pernikahan. Bagaimana berani kau mengingkari janji, membatalkan pertunangan dengan Yining, kakek? Aku memang sangat menyukai Yining, tapi, dia hanyalah seorang gadis yatim, tidak bisa membantu karirku. Tenang saja, aku pasti akan memberinya kompensasi. Aku tanya sekali lagi terakhir kali. Apakah kamu menyesal atau tidak? Kakek, Sen Jianru justru orang yang paling bisa membantuku. Lagi pula, identitas Yining sangat rendah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi nyonya rumah? Kamu berani. Kamu tahu atau tidak? Tidak ada Yining. Kamu apa-apa saja bukan. Dia itu. Dia apa? Dia siapa? Tidak ada hubungannya lagi denganmu. Bersikaplah bijaksana sendiri. Kakek, ada apa ini? Dia tidak pernah marah padaku sebelumnya. Pasti Sen Yining mengadu ke kakek. Paman Sen. Begitu bertahun-tahun, Anda sudah bekerja keras. Ini. Nona. Kamu ini. Kamu hari ini benar-benar cantik. Sen Yining. Kamu berani melapor pada orang tua. Sudah kupenuhi semua permintaanmu. Jian Rou hanya ingin status yang jelas. Aku sudah memberikan semua cintaku padamu. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Lu Yanchuan, kamu berpikir terlalu jauh. Tidak ada yang mau cinta murahanmu. Nona, saatnya ganti gaun pengantin. Yining. Gaun pengantin apa? Kamu, di mana kamu? Halo, halo. Yanchuan. Kenapa kamu terlihat tidak terlalu senang? Apakah ini tentang aula taman? Tidak apa-apa, tak disangka, pernikahan putri keluarga Sen ditetapkan di sini, langsung terlihat mewah. Putri keluarga Sen. Aku belum pernah dengar tentang Paman Sen, dan putrinya juga. Iya. Bunga mawar di luar itu, semua dikirim dari Turki lewat udara, sedangkan lili berasal dari Belanda, peoni diimpor dari Kenya. Hanya untuk bunga itu saja sudah mencapai jutaan. Kamu ngomong apa sih? Kamu bilang siapa yang mau menikah? Nona besar dari keluarga Sen. Nona besar dari keluarga Sen tidak akan menikah. Kalau mau menikah juga bukan hari ini. Hari ini tidak ada yang akan menikah. Hari ini adalah hari penting bagi keluarga Lu. Pengumuman pewaris. Yanchuan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Satu-satunya orang yang Sen Yining ingin nikahi seumur hidupnya adalah aku, Lu Yanchuan. Bagaimana mungkin aku akan menikah dengan orang lain? Tuan Lu. Selamat ya. Keluarga Lu memiliki pemuda berbakat sepertimu. Penerus sudah ada. Tuan Su, Tuan Wu, keluarga kami di Yanchuan masih membutuhkan dukungan besar dari grup Su. Kami berharap, espero que tengamos una buena colaboración. Ini adalah Jian Rou, tunangan saya. Selain itu, dia juga putri sulung dari keluarga Sen. Itu dia, konon turun-temurun keluarga yang makmur dan berpengaruh. Keluarga kuno yang sangat misterius, bukan? Nona Sen, ternyata berasal dari keluarga Sen. Tuan muda Lu, memiliki istri yang bijaksana seperti ini. Sepertinya grup Lu punya masa depan cerah. Pasti akan semakin makmur.
Gaun pengantin ini dibuat khusus dengan berlian Afrika Selatan. Dijahit dengan tangan. Jumlahnya ada 13.140 butir. Tapi saat dipakai oleh Nona Sen, berlian-berliannya jadi kalah bersinar. Nona. Yining, saya masih ada sedikit urusan. Kamu langsung umumkan saja. Calon pewaris keluarga Lu. Baik, kakek Lu. Waktu yang baik sudah dekat, kakak ketiga Lu sudah datang. Sekarang jika ingin mundur, masih ada waktu. Saya Sen Yining, tidak pernah menyesal. Sudah datang. Kakek belum datang. Belum. Lu Jinghang juga belum datang. Telepon dia juga tidak diangkat. Adik ketiga memang tidak suka mengikuti kegiatan ini. Kalau tidak mau datang, ya sudah. Kakek, kami sudah menunggu Anda di aula. Jangan pedulikan saya, tamu kehormatan pewaris keluarga Lu. Segera tiba. Kakek, selain Anda, siapa lagi yang berhak menentukan pewaris keluarga Lu? Kalian tunggu saja dia. Orang yang menentukan pewaris keluarga Lu. Kenapa saya tidak pernah dengar ada orang seperti itu di keluarga Lu? Masih ada tokoh seperti itu. Siapa orang sehebat itu? Bisa melewati kakek, langsung memutuskan. Siapa sebenarnya dia? Sen Yining. Kok dia? Sen Yining yang menentukan pewaris Lu? Tidak mungkin. Sen Yining yang menentukan, ahli waris keluarga Lu. Bagaimana mungkin? Sen Yining, kamu datang untuk apa? Yan Chuan sudah melamarku. Dia sekarang tunanganku. Ini pasti Sen Yining yang ditolak oleh Tuan Muda Lu, kan? Berpakaian seperti ini untuk menghadiri pesta. Apa kau datang untuk menahan Tuan Muda Lu? Istri Tuan Muda keluarga Lu sangat terhormat. Wanita mana yang tidak akan tergoda? Sen Yining, kau sendiri yang merobek surat pernikahan itu. Sekarang, jangan-jangan kau berubah pikiran lagi. Yining, jangan nakal lagi. Selain status, aku bisa berikan semuanya padamu. Kita masih seperti dulu, oke? Lu Yan Chuan, kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Kamu juga layak. Hari ini adalah pernikahan saya dan Lu Jinghang. Ini adalah tempat pernikahan kami. Yining, bagaimana kamu bisa menikah dengan Lu Jinghang? Kamu bercanda, kan? Sen Yining, kamu ditolak oleh Yan Chuan setelah itu. Kamu sudah gila. Ya, bohong seenaknya saja. Kalau tidak pergi, aku panggil satpam. Berani kamu pukul aku. Kalau mau pukul, pukul saja. Perlu pilih hari dulu. Lu Jinkeng. Lu Jinkeng, kamu mau apa? Sen Yining adalah istriku. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Sen Yining adalah istriku. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Maaf, aku datang terlambat. Berhenti, Yining, tidak kusangka. Kamu sengaja membuatku marah, bahkan memanggil Lu Jinkeng untuk menemanimu berpura-pura. Berpura-pura, kakak, maukah kau lihat dengan baik? Ini adalah pernikahanku dengan Yining. Lu Jinghang, kamu seorang anak haram yang tidak berpendidikan. Apa kamu layak menikahi Yining? Bagaimana?
Orang yang akan menikahi Yining adalah aku. Ini. Yining, hari ini mengadakan acara sebesar ini, hanya untuk membangkang padaku. Kamu tidak takut tidak bisa menyelesaikannya? Aduh. Apa kamu harus membuka matamu lebar-lebar, dan melihat dengan jelas? Mereka berdua adalah suami istri sah. Bagaimana mungkin kamu meninggalkanku demi dia? Lu Jinkeng, dia tidak ada bandingnya dengan saya. Dia hanya sampah. Pernah dengar tentang grup La? Tidak semua orang harus seperti kamu, hanya bisa sukses karena bantuan keluarga. Saya adalah cucu sulung dari keluarga Lu. Berbeda dengan kamu yang bahkan tidak lulus SMA, hanya diusir ke luar negeri. Anak haram. Tentu saja berbeda. Lu Yanchuan. Yining. Aku pernah bilang padamu, kalau kamu jadi kekasihku, aku bisa terus memanjakanmu. Kamu bahkan bisa sejajar dengan Jian Rou. Kamu tidak perlu merendahkan diri pada seorang anak haram yang tidak punya apa-apa. Apa hakmu untuk merendahkan Lu Jinghang? Kamu begitu percaya diri. Pewarisi keluarga Lu adalah kamu, bukan Lu Jinghang. Apa maksudmu? Jangan takut, aku di sini. Nanti tidak akan ada yang berani meremehkanmu lagi. Karena kamu sudah melihat, ini adalah pernikahanku. Kenapa belum pergi juga? Pergi. Kenapa kita harus pergi? Yan Chuan. Pasti itu Ketua Sen. Tahu bahwa kakek hari ini akan menetapkan pernikahan kita. Juga sekaligus. Yang harus pergi adalah Sen Yining dan Lu Jinghang. Benar. Akulah pewaris keluarga Lu. Tempat yang diatur oleh Paman Sen, pasti disiapkan untukku. TSK, 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 TSK. Wajahmu ini, seperti tembok kota. Kalau tidak dibawa ke lembaga penelitian, untuk meneliti senjata baru, sangat disayangkan. Di sini ada kamu, apa kamu layak berbicara seperti itu? Aduh. Pelayan. Saya. Baiklah. Ruang ini, harus memiliki kartu tamu negara tingkat tinggi. Baru bisa digunakan. Tidak tahu apakah kalian berdua punya kartu tamu negara. Dulu berapa banyak pemuda dari keluarga besar Jiang yang ingin mengaktifkan aula, tapi bahkan ujung kartu tamu negara tak bisa mereka sentuh. Hanya Pangeran Lu yang bisa tampil dengan status seperti ini. Memang, siapa yang tidak tahu? Ya, semua orang tahu. Chairman Sen adalah anggota keluarga Sen. Sen Jianru adalah putri tunggal keluarga Sen. Ini pasti untuk dia, dan disiapkan untuk Pangeran Lu. Pangeran Lu, keluarkan saja dan tunjukkan kepada semua orang. Saya, Jianru. Kalau tidak bisa mengeluarkannya, apakah kalian mau pergi sendiri? Atau saya harus memanggil orang untuk mengusir kalian? Ruang aula ini, dan pernikahan, ini semua milik aku, Sen Yining. Salah. Kartu tamu negara selalu disimpan oleh kakek. Tunggu sampai kakek datang. Segala sesuatu pasti akan terungkap dengan sendirinya. Siapa yang berani berisik di hari bahagia keluarga Lu? Di hari pernikahan? Kakek. Siapa yang berani berisik di hari bahagia keluarga Lu? Sembarangan. Kakek. Adik ketiga. Hari ini adalah hari aku menjadi pemimpin keluarga Lu. Paman Sen, khusus untuk saya, memilih aula ini sebagai hadiah. Sekarang kakek juga sudah datang. Kau masih menghasut Yining untuk bersikap sembrono di sini. Belum mau cepat-cepat mengakui kesalahan, kakek. Orang yang sembrono adalah kamu. Apa hakmu untuk mengatur Yining dan Jinghang? Kakek.
Jelas-jelas aku adalah pewaris yang kau pilih. Pemimpin keluarga Lu di masa depan. Mengapa kau begitu berpihak, melindungi Lu Jinghang? Aku datang hari ini selain untuk mengumumkan pewaris. Kemudian, menghadiri pernikahan Yining. Benar-benar pernikahan Shen Yining dan Lu Jinghang. Yining, maafkan aku. Ini salahku yang tidak bisa mendidik, membuat orang ini mengganggu hari bahagiamu. Semoga hari ini kamu dan Jin Kang berkumpul dan bahagia selamanya, mencapai kebahagiaan seumur hidup. Terima kasih, kakek Lu. Karena kamu adalah kakek Jin Kang. Mulai sekarang aku adalah menantu perempuanmu. Tak perlu bersalam lagi denganku. Bukan kakek. Mengapa kamu begitu menghormati Shen Yining? Hari ini jelas adalah pengumuman. Saya menjadi pewaris. Mereka diam. Memang saatnya untuk mengumumkan. Pewaris keluarga Lu. Kakek. Kamu pasti bercanda, kan? Mengumumkan penerus adalah hal yang sangat penting. Bagaimana bisa membuat Shen Yining melakukannya? Saya, Lu Mingding. Perlu mengulanginya sekali lagi. Siapa sebenarnya identitas Shen Yining ini? Tuan Lu tidak hanya sangat menghormatinya, bahkan membiarkannya mengumumkan pewaris keluarga Lu. Keluarga Lu ini sudah menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Kekuasaan mereka luar biasa. Shen Yining, apakah ada identitas yang lebih tinggi lagi? Kakek Lu, Shen Yining, hanya seorang gadis yatim piatu yang diadopsi keluarga Lu. Bagaimana dia bisa berhak menggantikan Anda untuk mengumumkan kepala keluarga Lu berikutnya? Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Sombong. Lu Yanchuan, inikah orang bodoh yang kamu tinggalkan demi Yining? Orang bodoh yang kamu cari itu. Segala sesuatu tentang keluarga Lu sekarang adalah berkat Yining. Tentu saja dia berhak. Segala hal tentang keluarga Lu. Apa hubungannya dengan Shen Yining? Bagaimana? Masih berani meragukan apa yang saya katakan? Yining, silakan umumkan. Saya umumkan. Pengganti kepala keluarga Lu adalah Lu Jinkang. Berdasarkan apa? Dia, Lu Jinkang, berdasarkan apa bisa menjadi kepala keluarga baru? Kakek. Akulah yang telah dengan cermat membesarkan selama 20 tahun. Penerusnya. Berdasarkan apa? Hanya karena Lu Jinkang adalah suamiku. Cincin pernikahan ini adalah cincin warisan keluarga Lu. Aku menikah dengan siapa? Dialah pewaris keluarga Lu. Ternyata Shen Yining punya kekuasaan sebesar ini. Apa yang terjadi? Ini identitas apa? Apa kata Yining, itulah yang berlaku. Kakek. Akulah yang dibesarkan dengan penuh perhatian oleh keluarga Lu, sebagai pewaris. Lagi pula, aku telah memohon untuk menikahi putri tertua keluarga Shen, sebagai bantuan besar bagi keluarga Lu kita. Kakek, pikirkan lagi. Biarkan seorang anak haram mewarisi keluarga Lu. Ini tidak sesuai aturan. Kalian dengar itu, jangan kira bisa naik jabatan hanya karena seorang wanita. Kakek Lu. Apa pilihanmu? Kakek akan mendukungmu. Siapa di sana? Buang kedua orang itu keluar. Shen Yining, beraninya kamu. Lepaskan aku. Jauhkan dari sini. Bonus akhir tahun meningkat 2 kali lipat. Lepaskan aku. Pegang tanganmu. Tuan tua. Pelayan keluarga Shen sudah di depan pintu. Lepaskan saya. Kirimkan hadiah untuk Nona Shen. Jian Rou, bagus sekali. Keluargamu sudah datang. Silakan ke sini. Nona besar. Hamba atas perintah kepala keluarga, menyampaikan hadiah pernikahan ketiga untuk Anda. Semoga Anda dan kepala keluarga Lu
Bahagia selamanya. Hadiah pertama, mahkota Phoenix dan jubah merah. Mengucapkan selamat kepada Nona besar atas pernikahannya. Semoga Anda seperti mutiara yang tergantung. Bersinar cemerlang. Hadiah kedua, Harta warisan keluarga. semoga cinta keluarga selalu menyertai Anda. Melindungi keindahan Anda abadi. Hadiah ketiga, dengan 10 hal ini, memberikan dukungan untuk Tuan Lu, bersama Nona besar, memimpin keluarga Lu menuju kemakmuran. Apakah Sen Yining sebenarnya adalah Nona besar dari Sen? Sen Jianru. Sepertinya pertunjukanmu tidak bisa dilanjutkan lagi. Ingin aku membantumu mengakhirinya. Pertunjukan yang lucu ini. Yan Chuan, jangan dengarkan mereka omong kosong. Hadiah-hadiah ini hanya diketahui orang tua saya. Setelah Sen Yining menjadi sahabat saya, baru dikirimkan. Ini adalah warisan keluarga kami dari generasi ke generasi. Gelang giok bermotif ungu, hanya keturunan sejati dari keluarga Sen yang bisa memilikinya. Ini cukup untuk membuktikan identitasku. Untung saja aku sudah bersiap-siap sejak lama. Sudah diam-diam membuat salinan. Gelang giok warisan keluarga Sen Yining ini. Benar, kan? Ketika saya masih kecil, saya beruntung pernah bertemu dengan ketua Sen. Dia juga memiliki jimat giok ungu yang sama. Sepertinya, Sen Jianru adalah nyonya sejati. Sen Yining, gadis palsu ini, mengandalkan statusnya sebagai sahabat Sen Jianru, menyamar sebagai dia. Diamkan mulut, Nona. Siapa kalian sampai bisa mencemarkan nama baikku? Akulah yang sebenarnya adalah Nona dari keluarga Sen. Ini semua adalah aktor yang disewa oleh Sen Yining untuk bermain peran bersamanya. Sen Yining masih mau berpura-pura. Nona. Nona, aku datang terlambat. Kata-kata ketua direksi Sen pasti tidak salah. Nona sejati dari keluarga Sen. Ternyata benar-benar Sen Yining. Pemimpin keluarga Sen adalah Yining. Hanya orang yang dipilih olehnya, yang bisa menjadi kepala keluarga Lu. Belum menyapa Nona dan tuan rumah baru. Menyapa Nona, tuan rumah baru. Saya sangat menyukai hadiah yang Anda siapkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Senang Nona puas. Saya telah mengelola grup Sen atas nama Anda selama bertahun-tahun. Akhirnya saya menunggu hari pernikahan Anda tiba. Selamat atas pernikahan Anda dan menantu perempuan. Semoga selalu bersatu. Sen Yining adalah putri tertua keluarga Sen. Dia adalah orang yang ingin saya nikahi. Kalau bukan karena putri tertua memilihmu dulu, bagaimana mungkin kamu bisa jadi pewaris? Tanpa putri tertua, kamu tidak ada artinya. Kakek. Apakah yang dikatakan ketua Sen benar semua? Benar. Keluarga Lu turun-temurun bergantung pada keluarga Sen. Kami adalah pengikut keluarga Sen. Semua harta keluarga Lu sekarang adalah pemberian dari keluarga Sen. Yining. Yining. Aku benar-benar tahu salahku. Sekarang identitas kita bukanlah penghalang. Kita bisa bersama dengan baik. Yining. Kakak, kau ini ngapain? Bukankah katanya tidak mengandalkan wanita untuk naik ke posisi? Saat kamu mengajukan pembatalan pertunangan padaku, mulai saat itu, aku tidak akan bisa kembali lagi. Apalagi Lu Jinkeng jauh lebih baik ribuan kali lipat. Kenapa aku harus kembali? Tidak menyangka Nona Sen begitu berkelas. Tuan muda Lu, tidak. Pemimpin keluarga Lu yang tampan dan berkarisma. Benar-benar pasangan yang serasi, seperti mutiara dan batu permata. Baru hari ini aku tahu, apa arti pasangan yang cocok secara alami. Masa depan kepala keluarga Lu sangat menjanjikan. Yining, mulai sekarang, keluarga Lu akan kami percayakan kepada kalian berdua. Kalau Sen Yining memang anak sulung, tapi bukankah Sen Jianru bilang bahwa dialah putri keluarga Sen? Lalu dia siapa?
hanya anak dari pembantu rumah tangga kami, hanya pelayan dari pelayan rumahku. Tidak. Bukan begitu. Mengapa kalian semua membela dia? Yan Chuan, kamu harus percaya padaku. Kamu. Yining, sekarang aku tahu aku salah. Aku benar-benar terpesona. Benar. Yining, dengarkan aku. Pengawal. Yining. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku mohon kamu, aku tidak mengizinkanmu menikah dengannya. Lepaskan aku, Ning Ning. Lepaskan aku. Pengantin pria, apakah kamu bersedia menikahi pengantin wanita yang ada di depanmu ini? Sebagai istri. Saya bersedia. Pengantin wanita. Apakah kamu bersedia menikahi pria tampan di depanmu ini? Saya bersedia. Baik. Selanjutnya, silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Rumah ini milikmu. Nona Sen benar-benar dermawan. Aku benar-benar menikah ke keluarga kaya. Suamiku harus mendapatkan yang terbaik. Kau ini ingin menyembunyikanku di rumah emas ya? Kamu harus berpikir seperti ini. Juga bisa. Nah, sekarang kita sudah menikah. Apakah seharusnya kita melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pasangan suami istri? Lu Jinghang. Apa? Lu Jinghang. Kenapa? Lu Jinkeng. Kamu bilang apa? Aku bilang, orang-orang di luar bilang kamu tidak berpendidikan, tidak layak jadi suamiku. Tapi aku percaya kamu bisa. Mulai besok, kamu harus belajar manajemen perusahaan dariku. Manajemen perusahaan. Kedua keluarga Sen dan Lu sengaja mengatur pertunangan sejak dini untuk memilihkan suami yang tepat untukku. Tujuannya adalah untuk melatih seseorang yang bisa membantu mengelola usaha keluarga Sen. Oh iya, kamu sebelumnya menyebutkan grup La. Kamu bekerja di sana. Posisi yang tidak mencolok, tidak ada yang istimewa. La adalah perusahaan investasi terbesar di luar negeri, dan mereka adalah pesaing keluarga Sen. Aku segera mengundurkan diri, hanya saja. Saya otaknya agak lambat, mungkin harus minta tolong. Kakak guru Sen, tolong ajarkan saya dengan baik. Pelajari perlahan-lahan, pelajari dengan baik. Ada hadiah.
Kalau begitu, kakak Gurusan tahu, saya ingin hadiah apa? Kamu yang mengajukan. Selesaikan satu tujuan. Aku akan memenuhi satu permintaanmu. Kalau kamu ingkar janji, bagaimana? Aku Sen Yining. Sekali berjanji, 1000 emas. Semua ini adalah aset milik keluarga Lu. Dan dokumen terkait. Kamu pelajari dulu. Saya tinggal di sebelah. Kamu pergi begitu saja. Dadah. Stellan, kapan Anda kembali ke Amerika? Kantor pusat masih menunggu keputusan Anda. Saya belum ada rencana kembali ke Amerika akhir-akhir ini. Apa? Kamu adalah pendirilah. Kalau kamu tidak kembali, bagaimana bisa? Aku hari ini menikah. Kamu pulang ke negara dalam seminggu saja sudah menikah. Ah! Orang yang tepat. Sehari saja terasa terlambat, apalagi seminggu. Wanita seperti apa yang dengan cepat menaklukkan Stellan? Dia seperti bunga kala. Setinggi bunga kala yang mulia dan suci. Tidak. Bunga kala itu beracun. Dia juga bukan wanita yang mudah ditaklukkan. Halo. Jangan telepon aku lagi. Ya, aku takut Jing Hang akan salah paham. Yan Chuan, kamu kenapa minum sampai begini? Aku baru tahu. Barang-barang yang Yining kirimkan sebelumnya, lukisan dan barang antik, semua hilang. Apakah itu kamu yang menghapusnya? Yan Chuan, dulu kamu bukan bilang. Hadiah darinya cuma barang membosankan, disimpan di rumah cuma bikin mata sakit. Aku sudah mengembalikannya ke dia. Apa? Setelah Sen Yining menerimanya, dia langsung membuang semua barang itu ke dalam tempat sampah. Katanya tidak ingin lagi melihat apapun yang berhubungan denganmu. Semua ini karena kamu. Kalau tidak, bagaimana aku dan Yining bisa sampai pada titik ini hari ini? Yan Chuan, aku hanya sangat mencintaimu. Aku hanya ingin berada di sisimu. Bahkan hanya melihatmu. Tolong jangan tinggalkan aku. Ya, Yan Chuan, saya bisa membantumu. Saya dan Yining tumbuh bersama sejak kecil. Saya bisa membantumu untuk mendapatkan dia kembali. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya hanya terlalu mencintaimu. Asalkan kamu membiarkanku tetap di sisimu. Kamu bisa meminta saya melakukan apa saja. Sebaiknya kamu tepati janjimu. Yan Chuan. Yan Chuan. Hei, geng 3, cepat datang main sama aku. Kamu pulang terlalu cepat terakhir kali. Kita belum puas bermain. Kamu mau pergi kemana? Saya tidak pergi. Hari ini saya harus menemani istri. Selamat tinggal. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya? Berikan kamu 10 menit untuk bersiap-siap. Turun untuk sarapan. Kemudian berangkat. Ikuti saya ke kantor. Gengko, kapan kamu jadi orang yang takut istri? Aku senang dikontrol oleh istriku. Kamu bisa mengontrolnya. Aduh. Selamat pagi, Pak Lu. Bisnis utama dari Lu Corporation adalah investasi dan koleksi barang antik serta lukisan kuno. Ingin mengambil alih perusahaan Lu. Tantangan pertama adalah harus belajar bagaimana membedakan keaslian barang antik dan karya seni. Bagaimana kualitas barang ini? Warnanya halus dan lembut. Warna biru pekat dan cerah. Gaya lukis motifnya lancar dan alami. Ini seharusnya barang asli dari masa Xuande zaman Ming. Jawaban yang benar. Sepertinya data yang dipelajari tidak sia-sia.
Lalu, hadiah apa? Parsen tadi malam bilang ada hadiah, kan? Kerja yang bagus. 5 juta rupiah masuk ke rekening Alipay. Biar aku peluk kamu dulu. Ah, Ini. Apakah ini hadiah prabayar berikutnya? Parsen merencanakan sumber daya dengan baik, membuat pengaturan awal. kalau sudah tahu, terus semangat. Karena tadi malam kamu sudah tahu bagaimana membedakan keaslian barang antik. Hari ini kita pelajari rangkuman yang saya berikan. Tutorial investasi barang antik. Saya sudah menaruh dokumennya di meja kerja kamu. Pelajari dengan baik. Begitu dinyalakan, langsung ingin lari. Lain kali. Bukan cuma satu ciuman yang bisa memadamkannya. Stellan. Sekarang kamu sedang melakukan apa? Anda cepat kembali. La membutuhkan Anda. Saya sedang belajar investasi barang antik. Investasi. Apakah Anda masih perlu belajar? Anda adalah dewa Wall Street. Dulu Anda terkenal di Wall Street. Menghancurkan short seller. Siapa yang tidak kenal nama Stellan? Sudahlah. Jangan ganggu aku belajar. Kita sekarang kan perusahaan pesaing. Jadi harus lebih sedikit kontak. Aku duluan ya. TSK. Hey. Yining. Ini mawar favoritmu. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Lihat. Ini surat nikah kita. Aku sudah menempelkannya potong demi potong. Lu Yanchuan. Aku tidak pernah suka mawar apapun. Bisakah kamu tidak menggangguku lagi? Tunggu sebentar, masih ada. Lihat ini. Ini adalah lukisan favoritmu. Lukisan perjalanan di Gunung Barat. Aku sudah mencarinya di seluruh negeri. Akhirnya kutemukan. Dan ini juga, gambar udang kilau. Ini adalah yang paling kamu inginkan di ulang tahun ke-18mu. Yining, aku tahu. Kamu memilih Lu Jinghang untuk membuatku marah. Mari kita mulai lagi, ya. Lu Yanchuan, dulu aku memang suka padamu, tapi itu semua sudah berlalu. Kenapa kamu berpikir aku menikah dengan Lu Jinkeng hanya untuk menyakitimu? Kamu kira kamu siapa? Tidak mungkin. Aku tidak percaya kamu sudah tidak mencintaiku. Kamu pasti masih mencintaiku. Siapa peduli apakah kamu percaya atau tidak? Pergi. Apa sebenarnya yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkanku? Tidak peduli apa yang kamu lakukan, semua itu tidak akan, karena aku sudah tidak peduli lagi. Yining. Bro. Mengganggu istri orang. Ada apa seru? Lu Jinkeng. Ini urusanku dan Yining. Kamu berhak apa campur tangan?
Lu Jinkeng adalah suamiku. Kenapa nggak berhak? Shen Yining. Kamu memilih Lu Jinghang yang imut ini. Kamu akan menyesal. Menyukai orang sepertimu adalah hal yang paling aku sesali. Kalau kamu berani mengganggu lagi, suami akan memukulnya setiap kali bertemu. Kalau sudah tahu, jangan berani mengganggu istriku. Setiap kali bertemu, aku akan memukulmu. Ayo. Tadi kamu panggil aku apa? Panggil sekali lagi sayang, aku bantu kamu. Sayang. Sayang ada di sini. Bagaimana hasil belajar hari ini? Tunjukkan padaku. Pagi ini, saya melihat koleksi perusahaan itu. Koleksi batu giok dari dinasti Ming. Nilai pasarnya cukup bagus. Jadi saya jual beberapa barang secara sembarangan. Dapat 5 juta rupiah. Gimana? Profesor Shen, apakah kamu puas dengan hasil pengajaranmu? Bagaimana kamu bisa belajar begitu cepat? Analisis data dan penilaian pasar ini sudah sangat profesional. Kalau begitu, apakah seharusnya kamu memberiku hadiah yang layak? Lu Jinkeng, kamu, siapa yang menyuruhmu? Sayang. Ini hadiahnya. Bukankah kamu mau memberi aku hadiah? Besok ada lelang barang antik. Kamu pergi langsung ke lapangan untuk menguji hasil belajarmu. Lalu, Guru Shen, malam ini seharusnya ujian praktek, kan? Bimbingan mendalam sedikit. Baiklah. Aku akan tampil baik besok. Orang yang benar-benar paham investasi bisa menemukan barang berharga yang orang lain tidak bisa lihat nilainya di lelang. Biasanya disebut menangkap peluang. Hari ini tergantung pada ketajaman matamu. Kepala Shen hadir. Kami sangat berharapan bisa mengundang Anda kali ini. Ini benar-benar membuat lelang kita bersinar cerah. Saya hormat satu gelas untuk Anda. Kepala Shen, lihatlah lelang kali ini. Ada barang bagus apa saja? Tunjukkan caranya. Aku hormati kamu dengan segelas ini. Istriku masih ada urusan penting. Aku akan minum menggantikannya. Kamu cukup kuat minum ya. Tentu saja, aku adalah pendamping setia istriku. Kalau begitu, kamu masuk dulu cari tempat. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Siap, istri tercinta. Yo.
Adik ketiga, kamu juga datang. Bagaimana mungkin Tuan Muda Lu yang ketiga datang ke sini? Apakah datang untuk pamer membakar uang? Tuan muda Lu yang ketiga ini memang anak nakal. Kenapa datang ke rumah lelang? Apakah ini karena punya uang tapi tidak tahu mau dibelanjakan kemana? Iya. Anak ketiga keluarga Lu, hanya tahu menghabiskan uang di luar. Siapa yang mengerti tentang investasi? Keluarga Lu pasti akan jatuh ke tangannya suatu saat. Siapa yang suruh dia bergantung pada orang lain? Juga tidak tahu tentang Nona Sen yang besar ini. Apa yang kamu lihat dari dia? Iya. Kamu dengarkan, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datang. Tempatmu seharusnya di bar dan klub malam. Di sini, kamu hanya akan kalah telak. Kakak begitu yakin. Bagaimana kalau kita bertaruh? Lihat hari ini, siapa yang bisa mengambil koleksi paling berharga? Bagus, kakak tiga begitu bersemangat. Kakak besar akan bermain sekali saja. Yang kalah harus mengakui di depan umum bahwa dia adalah orang yang gagal. Sepakat. Ini adalah botol plum dari porselen biru Yonggel. Harga awal 20 juta. 25 juta. 30 juta. 50 juta. 50 juta sekali. 50 juta dua kali. 50 juta tiga kali. Terjual. Gucci biru Yonggel ini milik Tuan Lu Yanchuan. Selanjutnya, silakan pakar antik naik ke panggung untuk menilai harga. Selamat, Tuan Lu Yanchuan. Menurut penilaian ahli, nilai pasar Gucci ini akan berlipat ganda dalam 3 tahun. Selamat, ya. Adik ketiga, sudah lihat belum? Ini baru namanya investasi. Tidak hanya punya pandangan investasi, tapi juga harus punya kekuatan. Yanchuan, kamu yang paling hebat. Tuan muda Lu, memang benar, dia bintang baru di dunia investasi. Pandangan yang unik. Saudara ketiga, kau minta tolong pada kakak. Kakak membiarkanmu. Jangan terburu-buru, ini baru saja dimulai. Selanjutnya kita akan memperkenalkan barang lelang berikutnya. Ini adalah dari periode negara perang. Cawan anggur perunggu. Harga lelang mulai 1 juta. Barang jelek seperti ini masih dibawa untuk dilelang. Sudah sangat usang, bentuknya pun tak jelas. Sekilas jelas ini barang tiruan. Siapa yang beli, dia yang rugi. Ini cocok untuk kamu, adik ketiga. Lagi pula kamu juga tidak mengerti. Beli pulang untuk dijadikan sampah saja. 2 juta. Barang jelek seperti ini masih dinaikkan harganya. Jelas-jelas ini adalah pemula yang tidak mengerti apa-apa. Yanchuan, apa dia sudah gila karena Ning? Semua harga jadi kacau. 5 juta. Yanchuan, kenapa kamu memotret barang rusak? Meski koleksi ini tidak punya nilai koleksi apapun, aku hanya sekadar suka artefak zaman perang negara. Tidak ada pilihan, siapa yang membuatku punya uang. Tidak berharap nilainya akan naik lagi. 5.501.000. Adik ketiga. Yining, apakah kamu tidak memberi cukup uang saku? Begitu pelit ya? 10 juta. Baik, sekarang sudah dilelang sampai 10 juta. Ini jelas pelelangan dengan menaikkan harga. Ini jelas-jelas ingin menjebak Lu Jinkeng. Kalau menang lelang ini rugi uang. Kalau tidak menang lelang ini malu. 10 juta sekali. 10 juta dua kali. Lepaskan lentera langit. Siapa yang melepas lentera langit ini? Siapa itu?
Ada yang ikut. Bukankah Tuan Muda Lu sangat menyukainya? Teruskan menaikkan harga. Sen Yining, kamu gila. Kamu demi Lu Jinkeng, membeli barang rongsokan seperti ini di pelelangan. Uangku, aku suka-suka aku. Kamu benar-benar memihak dia begitu. Dia memilih orang yang pasti merugi. Aku percaya pada mata suamiku. Dia yang memilih, tidak akan salah. Gadis besar keluarga Sen ini, benar-benar kepala cinta tingkat tinggi ya. Memang, Nona Sen, kadang-kadang juga bisa terpengaruh oleh pria. Tapi, Liu Shansao memang punya sedikit pesona. Sayang, aku tidak akan membiarkanmu rugi. Lu Jinghang, aku tidak akan membiarkanmu menang. 50 juta. 100 juta. Terjual. 100 juta. Bro, jangan buru-buru. Pertunjukan baru saja dimulai. Dengan barang seburuk ini, masih dianggap berharga. Guci kencing kakekku pun lebih berharga darinya. Hahaha. Ini pola. Hanya beruntung saja, bisa mendapatkan barang asli. Kerusakannya parah sekali. Berapa harganya sih? Di dalamnya ternyata terbagi menjadi dua bagian, yin dan yang. Strukturnya sangat rumit. Orang zaman dulu pernah berkata, persembahan anggur Tianchang, guru mengaum di langit 9. Manusia selalu mengira ini hanyalah sebuah legenda. Padahal, alat persembahan ini benar-benar ada. Ini adalah kuil naga 9, perunggu yin yang berwarna hijau. Peralatan persembahan dari awal zaman negara berperang. Aku bahkan melihat alat persembahan utama dari Tian. Benar ya? Ini benar-benar harta nasional. Wah, nilainya tak ternilai. Setidaknya 10 miliar. Mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Lu. Berhasil membeli. Penawaran terbaik di lelang kali ini. Tak disangka, Tuan Lu ini, oh tidak, pandangan pemuda keluarga Lu ini begitu unik. Iya, ini juga tidak seperti yang rumor di luar katakan. Tidak berpengetahuan. Kakak, kenapa begitu terburu-buru pergi? Lu Jinghang. Apalagi yang kau inginkan dariku? Kakak, apakah kamu lupa? Apa yang baru saja kamu katakan? Iya, menang kalah harus terima. Iya, jangan-jangan kamu mau mengingkari. Baik. Aku mengakui aku pecundang. Itu cuma keberuntungan saja. Pandangan investasi kamu. Kapan jadi begitu tepat? Belajar dari kamulah. Terbiasa melihat dan mendengar. Nona. Kita mengalami masalah. Apa yang terjadi dengan Paman Sen? Gia din teham luon teng tri gioi tuong trung. Nung trong neng nam gendei komot de lc nuok ngoai. Patrin rtn han. Ta chiem doat en hiu de an chua chung ta. To fen la tep doan la. Tat srt man mi. Ngui deng dula. Tuk goi la nadutu gioi. De gioi. Nama dia Stelan. Benar.
Mereka sekarang sedang bersaing dengan kita. Sebuah proyek bernilai triliunan. Juga bisnis utama keluarga Sen kita. Berani bersaing dengan keluarga Sen kita untuk proyek. Aku ingin lihat seberapa mampu si Stellan ini merebut proyek saya. Saya akan membuat mereka mengembalikan semuanya beserta bunganya. Tidak perlu kalian khawatir, saya dengar. Grup La akan mundur dari penawaran kali ini. Bagaimana kamu tahu? Ini adalah perhatian seluruh industri. Kue besar. Begitu banyak perusahaan, mana yang tidak perlu disiapkan selama setengah tahun. Bagaimana bisa dibilang menyerah begitu saja? Mungkin mereka mendengar kita akan menikah, ingin mengucapkan selamat kepada kita. Jadi mereka mundur. Siapa tahu besok, Grup La akan menyebarkan pernyataan resmi dari pihak berwenang. Seorang pemuda yang hanya mengandalkan nama keluarga, hidup bermalas-malasan. Berani membual tentang Nona besar. Paman Sen. Nona besar. Izinkan saya berkata sedikit lagi. Kamu adalah orang yang aku lihat tumbuh besar. Aku lebih takut kamu tertipu. Lihatlah dengan jelas. Apa kelebihannya? Dia punya manfaat nyata untukmu. Aku, Sen Yining, menikah. Bukan karena dia memberi aku apa-apa. Tapi perusahaan sekarang sudah sampai pada saat yang paling krusial. Anda membutuhkan asisten yang kompeten, bukan seseorang yang hanya pandai membual dan tidak berguna. Jack, segera hentikan proyek triliunan itu. Malam ini saya ingin melihat hasilnya. Terima telepon. Lihat ini. Paman Sen. Bos, apakah kamu gila? Proyek ini harus kita dapatkan. Beberapa hari yang lalu, pihak yang menawar sengaja datang mencarimu. Mengapa kamu ingin menyerah? Dengarkan saya, lakukan sekarang juga. Kamu harus memberiku alasan, kan? Ini adalah proyek bernilai triliunan. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Dewan Direksi? Tidak perlu menjelaskan. Saudara-saudara, Stellan memberi perintah. Kita segera mundur dari tender ini. Orang tua yang boros ini. Bagaimanapun juga, aku harus kembali ke negara dan cari Stellan. Halo, Pak Sen. Berita besar, Grup La baru saja mengeluarkan pernyataan resmi. Secara resmi mengumumkan keluar dari tender ini. Sekarang seluruh industri sedang heboh. Ada apa? Grup La benar-benar mundur. Grup La benar-benar mundur. Lu Jinkeng, kamu siapa? Bagaimana bisa tahu begitu banyak? Aku suamimu kan? Calon pasanganmu untuk pernikahan. Ini, berita ini, juga 2 hari yang lalu, aku secara tidak sengaja mendengarnya. Tak disangka itu benar-benar terjadi. Bos dari Grup La ini, benar-benar dermawan. Tak ada yang namanya memberi perhatian tanpa alasan. Sepertinya saya harus memeriksa tentang Stellan ini. Untuk apa memeriksanya? Mereka kan sudah mundur dari penawaran. Tidak akan menjadi ancaman bagi Sen. Meskipun kali ini bukan pesaing, tapi bagaimana dengan nanti? Pasar seperti medan perang. Ada lawan seperti ini. Saya harus memahaminya dengan jelas. Siapa tahu di masa depan, mereka akan mencari kerjasama dengan Sen. Di dunia bisnis tidak ada musuh yang abadi. Bagaimana kamu bisa begitu paham tentang dia? Apakah kamu mengenalnya? Kepala saya sangat pusing. 2 gelas minuman itu terlalu kuat. Rasanya sangat tidak enak. Paman Sen, kamu pulang saja dulu. Beritahu aku jika sudah menemukan. Apa kamu baru saja terkena angin? Bangunlah. Minum sedikit air. Kamu berpura-pura. Lu Jinghang, kamu mau apa? Guru Sen harus menepati janji hadiahnya.